Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ifadah, NIM 23070170126. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang konsep refleksi geser. Nah, refleksi geser ini merupakan isometri keempat dari isometri yang pernah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, refleksi geser ini sebenarnya dapat diperoleh dari komposisi antara isometri yang telah dipelajari terdahulu, yaitu tentang pencerminan, translasi, dan rotasi. Nah, pada bahasan sebelumnya itu kita telah tahu bahwa komposisi dua translasi adalah sebuah translasi, komposisi dua pencerminan adalah sebuah translasi atau sebuah rotasi, komposisi dua rotasi adalah translasi atau rotasi, dan komposisi sebuah rotasi dan sebuah translasi adalah sebuah rotasi yang sudut rotasinya sama dengan sudut rotasi yang diketahui. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai komposisi antara sebuah rotasi dengan sebuah pencerminan. Anggaplah rotasi A dan pencerminan terhadap S adalah transformasi yang diketahui. Nah, akan ada dua kasus yang dibahas. Kasus yang pertama, jika A anggota S, dan kasus yang kedua, jika A bukan anggota S. Untuk kasus yang pertama, jika A anggota S, itu pertama kita buat dahulu garis S, kemudian buat titik A yang berada di titik S. Nah, melalui A buat garis T, sehingga sudut dari S ke T adalah var I per 2 atau setengah var I. Untuk memudahkan dalam penyelesaian, kita bisa menggunakan teorema 5.4. Nah, menurut teorema 5.4 ini, maka didapatkan rotasi A sama dengan pencerminan S dilanjutkan dengan pencerminan terhadap T. Maka komposisi antara rotasi A dengan pencerminan terhadap S diperoleh sebagai berikut, yakni dengan pencerminan S dilanjutkan dengan pencerminan S, kemudian dilanjutkan dengan pencerminan terhadap T, maka diperoleh pencerminan terhadap T. Nah, jika pada sebelumnya komposisi yang dibentuk adalah pencerminan S dilanjut dengan rotasi A, maka bagaimana bila komposisi yang dibentuk adalah rotasi A dilanjut dengan pencerminan S? Nah, dengan demikian maka dapat dibuat kedudukan garis T terhadap S harus dipilih agar dapat menyederhanakan bentuk akhir komposisi, yaitu agar rotasi A sama dengan pencerminan terhadap S dilanjutkan dengan pencerminan terhadap T. Nah, dengan substitusi maka dapat diperoleh hasil pencerminan terhadap T. Jadi komposisi antara rotasi A dengan pencerminan S adalah sebuah pencerminan T dengan T adalah garis melalui titik A dengan A anggota S. Nah, sekarang kita ke kasus kedua. Nah, bagaimana jika A bukan anggota S? Nah, untuk yang pertama itu kita bisa buat garis T melalui A tegak lurus S di B, dan buat juga garis R melalui A, sehingga besar sudut dari T ke R adalah setengah var I atau var I per 2. Nah, dengan menggunakan teorema 5.4, maka rotasi A sama dengan pencerminan T dilanjut dengan pencerminan S, maka bentuk komposisi rotasi A dengan pencerminan S, yakni didapat pencerminan S dilanjut dengan pencerminan T, kemudian dilanjut dengan pencerminan terhadap S.
Dengan demikian, kita dapat mensubstitusikan teorema 5.4 sehingga diperoleh setengah putaran B dilanjut dengan pencerminan terhadap T. Nah, karena B merupakan irisan antara T dan S dengan T dibuat tegak lurus. Nah, sehingga melalui titik B kita buat garis V yang tegak lurus R di C dan garis W yang tegak lurus di V juga melalui B. Sehingga kita dapat menggunakan teorema 3.2 untuk menyelesaikan setengah putaran B. Nah, dengan menggunakan teorema 3.2, maka setengah putaran dengan pusat B itu sehingga setengah putaran pusat B itu diperoleh pencerminan terhadap B dilanjutkan dengan pencerminan terhadap W. Akibatnya akan diperoleh hasil pencerminan V dilanjut dengan pencerminan W dan dilanjut lagi dengan pencerminan R. Nah, karena garis W dan R sejajar dan tegak lurus dengan BC, maka kita dapat menggunakan teorema 4.3. Hasil dari teorema 4.3 ini yakni translasi 2BC sama dengan pencerminan W dilanjut dengan pencerminan R. Jadi, dengan komposisi antara pencerminan S dilanjut dengan rotasi A, maka diperoleh translasi 2BC atau pencerminan V dilanjut dengan translasi 2BC. Nah, di sini dengan demikian komposisi pencerminan dilanjutkan dengan rotasi adalah pencerminan terhadap garis V dilanjutkan dengan translasi sejauh 2BC sejajar dengan garis V. Jadi, jenis transformasi tersebut merupakan refleksi geser. Selanjutnya masih pada kasus kedua, namun yang dibentuk adalah komposisi terhadap rotasi A dilanjutkan dengan pencerminan terhadap S. Dengan memperhatikan gambar di samping ini, pada gambar 6.4, kita buat garis T melalui A tegak lurus S di B, garis R melalui A sehingga sudut dari R ke T adalah var I per 2. Nah, maka diperoleh rotasi A sama dengan pencerminan R dilanjut dengan pencerminan T. Nah, hasil ini dapat kita substitusikan ke komposisi sehingga diperoleh pencerminan R dilanjut dengan setengah putaran terhadap B. Karena B merupakan irisan S dan T dan S dibuat tegak lurus dengan T, maka selanjutnya buat garis V melalui B tegak lurus R di C dan buat garis W dibuat tegak lurus V di B. Akibatnya garis R akan sejajar dengan W. Dengan menggunakan teorema 3.2, maka didapat setengah putaran pusat B sama dengan pencerminan W dilanjut dengan pencerminan terhadap V. Dengan demikian kita dapat substitusikan ke komposisi dan diperoleh nih. Nah, garis W melalui B dan garis R melalui C dan W dan R sejajar masing-masing tegak lurus di V. Maka menurut teorema 4.3 yakni pencerminan terhadap R dilanjutkan dengan pencerminan terhadap B sama dengan translasi 2CB. Nah, kita kemudian substitusikan lagi ke komposisi sehingga diperoleh translasi 2CB dilanjut dengan translasi terhadap V. Ini. Dengan demikian dapat disimpulkan komposisi rotasi dengan pencerminan adalah translasi sejauh 2CB sejajar dengan garis V dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis V, maka transformasi tersebut dapat disebut dengan refleksi geser. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah dalam perkataan maupun penulisan,
mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya paparkan dapat dipahami sama teman-teman semua ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.